Kenapa hubungan terasa jauh, padahal fisik masih menarik? Ada satu fenomena yang sangat sering terjadi pada pasangan usia 30 tahun ke atas. Mereka masih saling tertarik secara fisik, tapi hubungan terasa hambar. Mereka masih menganggap pasangannya menarik, tapi kedekatan terasa sulit dimulai. Mereka masih tidur di ranjang yang sama, tapi tidak merasa terhubung seperti dulu. Dan banyak yang bingung. Kenapa dulu semuanya mudah, tapi sekarang berat? Kenapa dulu sentuhan sedikit saja sudah cukup, tapi sekarang nggak dapat feelingnya? Kenapa aku masih suka dia secara fisik, tapi perasaan hangat itu seperti hilang? Jawabannya sederhana dan dalam. Emotional attraction dan physical attraction adalah dua hal yang berbeda. Dan banyak pasangan dewasa mengalami penurunan pada yang pertama, bukan pada yang kedua. Physical attraction itu mudah. Emotional attraction membutuhkan ruang mental, kedewasaan, dan koneksi yang hidup. Masalahnya, di usia 30 ke atas, hidup kita berubah. Pikiran berubah, tanggung jawab bertambah, kesibukan meningkat, stres naik, energi mental terkuras. Dan di tengah itu semua, emotional attraction perlahan-lahan menurun, meski physical attraction masih ada. Itulah alasan kenapa banyak orang berkata, "Aku sayang, tapi rasanya jauh. Aku pengen dekat, tapi nggak tahu kenapa susah. Aku masih tertarik, tapi tubuhku nggak merespons." Ini bukan salahmu. Ini bukan salah pasanganmu. Dan bukan karena fisik pasangan berubah. Emotional attraction adalah fondasi dari keintiman dewasa. Ketika fondasi itu terganggu, tubuh tidak bisa membuka kehangatan sekalipun wajah, suara, atau sentuhan pasangan masih terasa familiar. Tidak ada yang salah dengan dirimu. Yang salah adalah cara kita memahami keintiman. Kita diajarkan bahwa ketertarikan harusnya muncul dari fisik. Padahal setelah usia 30 tahun, 90% keintiman berasal dari rasa aman emosional, bukan dorongan fisik. Tubuh merespons emosi. Emosi merespons kedekatan. Kedekatan muncul bila kita merasa aman di dalam diri. Dan disinilah banyak hubungan dewasa tersandung. Fisik masih menarik, tapi emosinya sudah tidak terhubung. Di segmen ini, kita akan membuka lapisan pertama. Apa itu emotional attraction? Bagaimana ia bekerja? Dan kenapa penting untuk hubungan dewasa? Apa itu emotional attraction? Emotional attraction adalah dorongan yang membuat kita merasa nyaman dengan seseorang, ingin dekat, ingin bercerita, ingin dipahami, ingin didengar, ingin berbagi ruang batin. Ini bukan tentang tubuh, ini tentang perasaan aman secara emosional. Emotional attraction adalah versi dewasa dari chemistry. Tanpa itu, keintiman terasa seperti tugas. Dengan itu, keintiman terasa mengalir. Apa itu physical attraction? Physical attraction adalah ketertarikan biologis, penampilan, bentuk tubuh, aroma, suara, gaya, sentuhan fisik. Ini jenis ketertarikan yang instan. Tapi dalam hubungan jangka panjang, physical attraction selalu kalah bila emotional attraction mati. Karena tubuh tidak bisa membuka kehangatan tanpa rasa aman. Dan rasa aman datang dari emosional, bukan fisik. Perbedaan emotional attraction versus physical attraction. Banyak orang tidak tahu bahwa emotional attraction dan physical attraction diolah di bagian otak yang berbeda. Itulah sebabnya tubuh bisa merasa tertarik, tapi hati merasa jauh. Mari kita bahas perbedaan keduanya secara lebih dalam dengan bahasa sederhana. 1. Emotional attraction memerlukan rasa aman. Jika kamu tidak merasa aman pada seseorang,
sulit membuka diri, sulit menikmati sentuhan, sulit merasa dekat, sulit masuk ke mode keintiman. Bukan karena tidak mau, tapi karena emosi belum siap. Physical attraction tidak memerlukan rasa aman. Emotional attraction sangat membutuhkannya. 2. Physical attraction bersifat instan. Emotional attraction butuh proses. Physical attraction cepat, spontan, insting, visual. Emotional attraction perlahan tumbuh melalui komunikasi, pemahaman, dan kehadiran. Ini sebabnya awal hubungan terasa intens, physical attraction tinggi. Tapi setelah bertahun-tahun, yang bertahan adalah emotional attraction. 3. Emotional attraction terhubung dengan sistem syaraf, bukan mood. Ini bagian penting. Ketika seseorang merasa stres, cemas, marah, tertekan, terlelah mental, burnout, maka emotional attraction mati sementara. Tubuh tidak bisa membuka diri. Makanya, orang dewasa sering berkata, "Aku sebenarnya pengen, tapi capek. Aku ingin dekat, tapi kok rasanya nge-freeze?" Ini bukan soal kemauan. Ini soal kapasitas sistem syaraf. 4. Physical attraction tidak hilang. Emotional attraction yang menciut. Banyak pasangan dewasa salah menyalahkan fisik. Dia sudah tidak menarik lagi. Aku sudah tidak seperti dulu. Mungkin kita sudah berubah. Padahal bukan itu. Yang hilang adalah kehangatan, kehadiran, ruang emosi, rasa dekat, rasa ingin memahami. Emotional attraction lah yang turun. Physical attraction sering masih ada, hanya tidak bisa jalan. 5. Emotional attraction menentukan respons tubuh. Ini paling. Kenapa usia 30-45 paling sering kehilangan emotional attraction? Pertanyaan besar. Kenapa usia 30 ke atas begitu rentan kehilangan emotional attraction? Padahal, usia ini biasanya sudah mapan, sudah dewasa, sudah mengerti pasangan, sudah menikah atau hubungan lama. Jawabannya tidak sederhana, tapi sangat logis. 1. Usia 30 plus penuh tekanan hidup. Pekerjaan, target, karir, keuangan, anak, orang tua, tanggung jawab moral, pola hidup yang melelahkan. Emosi lelah, menurun emotional attraction. 2. Komunikasi jadi praktis, bukan intim. Usia 20-an, bicara tentang mimpi, masa depan, rasa, cerita. Usia 30-an, bicara tentang tagihan, kerjaan, logistik rumah, siapa ambil siapa pulang kapan, praktis, efisien, tapi menggantikan kedekatan emosi dengan fungsionalitas. Emotional attraction tidak bisa tumbuh kalau yang dibicarakan hanya tugas. 3. Keletihan emosional lebih kuat dari keletihan fisik. Tubuh yang lelah bisa istirahat. Pikiran yang lelah tetap bekerja. Lelah emosional ini adalah pembunuh terbesar emotional attraction. Dan ini paling sering terjadi pada orang dewasa. 4. Tidak ada ruang untuk keintiman non-fisik. Keintiman itu bukan hanya fisik. Justru keintiman emosional harus muncul dulu.
Tapi ketika mental load tinggi, orang dewasa merasa malas bicara, malas dengar cerita, malas membuka diri, malas terhubung. Ini bukan karena tidak sayang. Ini karena kapasitas emosinya habis. Luka lama muncul lagi saat dewasa. Trauma kecil, pengalaman buruk, ekspektasi keluarga, semuanya muncul kembali di usia 30-40-an. Saat trigger ini muncul, emotional attraction menurun. Tanda-tanda emotional attraction menurun. Sekarang mari kita bahas tanda-tanda emotional attraction menurun. Banyak pasangan tidak menyadarinya. Mereka hanya merasa hubungan berubah dan mulai muncul pikiran negatif. Padahal, tanda-tandanya sebenarnya sangat jelas. 1. Sentuhan terasa datar. Sentuhan masih diterima, tapi tidak memicu rasa hangat. Ini tanda klasik emotional disconnection. 2. Tidak excited bertemu pasangan. Bukan benci, hanya datar, biasa. Tidak ada rasa ingin dekat. 3. Sering merasa jauh meski tinggal bareng. Inilah emotional distance, bukan fisik, tapi rasa. 4. Ingin bicara, tapi malas memulai. Karena tidak ada ruang emosional untuk terhubung. 5. Keintiman terasa seperti tugas. Bukan karena tidak cinta, tapi karena emosinya tidak terlibat. 6. Sering merasa sendiri, walaupun pasangan selalu ada di rumah. 7. Butuh jeda lebih lama untuk merasa dekat, karena sistem saraf butuh waktu untuk membuka emosi. 8. Perubahan kecil cepat jadi masalah besar. Ketika emotional attraction rendah, frustrasi kecil menjadi besar. Cara mengembalikan emotional attraction tanpa paksaan. Emotional attraction bisa kembali. Dan kabar baiknya, kamu tidak perlu teknik rumit. Ada cara-cara sederhana, tenang, dan dewasa. Tanpa drama, tanpa tekanan, tanpa harus memaksa diri. Mari kita bahas langkah-langkahnya. 1. Hadir tanpa tergesa-gesa. Kehadiran adalah bentuk tertinggi cinta dewasa. Cukup duduk, lihat pasangan, bernafas bersama. Ini memperbaiki emotional connection secara alami. 2. Bicara dengan lembut, bukan logistik dulu. Hidup boleh penuh tugas, tapi hubungan bukan ruang administrasi. Mulailah dengan, aku ingin dengar kamu cerita hari ini. 3. Turunkan mental load sebelum memulai kedekatan. Ambil jeda 3 menit. Tarik nafas, turunkan bahu, sadari tubuh, lepaskan pikiran. Saat mental load turun, emotional attraction naik. 4. Sentuhan pelan yang tidak berorientasi tujuan. Pegang tangan, usap punggung, duduk berdampingan tanpa niat langsung ke sana. Ini yang membangun emotional attraction secara bertahap. 5. Validasi perasaan. Kalimat paling ampuh untuk membangun emotional attraction adalah, aku mengerti kamu capek. Aku ada di sini. 6. Jangan kejar keintiman. Bangun ruang untuk itu. Emotional attraction tumbuh ketika kita hadir,